Nah, apa itu kontraindikasi imunisasi ya? Kontraindikasi itu adalah kondisi penerima imun ya yang meningkatkan risiko reaksi sehingga menyebabkan hal yang serius, misalnya terhadap vaksinasi ya. Kondisi ini mungkin di mana seseorang tidak boleh diberikan vaksin karena dia sebenarnya sedang misalnya sakit atau misalnya ada penyakit parah ya, atau juga tidak cocok ya misalnya, atau ada faktor lain ya yang bisa menyebabkan kontraindikasi itu. Makanya kan ada misalnya seorang diberikan vaksin influenza tiba-tiba mengalami kematian misalnya, atau apa, kegagalan misalnya pada proses sistem imunnya untuk merespon terhadap antigen itu kan, malah tidak untuk melindungi tubuh, bahkan malah merusak, mengganggu karena kondisi seorang itu ya emang sedang tidak sehat ya. Nah, makanya orang yang mau diimunisasi atau divaksinasi itu harus sehat. Kalau sedang sakit jangan ya gitu. Karena sebagian besar kontraindikasi itu bersifat sementara. Vaksinasi seringkali dapat diberikan kemudian ketika kondisi yang mengarah pada kontraindikasi tidak ada lagi. Jadi kalau sudah sehat itu ya divaksinasi. Misalnya kayak gini ya, pada kasus pandemi corona ini. Siapa yang divaksinnya? Orang-orang yang sehat. Kalau masih sakit ya jangan divaksin dulu, sampai sembuh dulu, nunggu sembuh baru divaksin, kayak gitu. Ini orang sakit virus corona belum sembuh malah disuntik, karena itu kan malah kontraindikasi ya. Jadi coronanya dihilangkan dulu, disembuhkan dulu gitu ya, baru divaksinasi. Atau juga misalnya pada kondisi gangguan kekebalan atau gangguan sistem imun. Nah, itu. Jadi orang dengan sistem imun ada mengalami gangguan sistem imun, misalnya tidak boleh menerima vaksin yang jenisnya vaksin hidup ya. Nah, itu atau inaktif tadi yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Vaksin yang dilemahkan ya kalau yang hidup itu. Kenapa? Karena secara teori itu berisiko terhadap janin, khususnya pada wanita yang hamil. Nah, ini tidak boleh menerima vaksin virus yang dilemahkan. Karena kalau dilemahkan kan dia masih hidup sebenarnya, kan masih bisa bereplikasi, namun sifatnya tidak patogen. Jadi sifat infeksiusnya ditekan, tapi yang ditingkatkan adalah sifat antigenesitasnya, artinya sifat respon terhadap antigen tadi. Artinya dia tidak menyebabkan penyakit.